Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Buat kalian yang baru gabung, semoga bisa mengikuti cerita ini sampai akhir. Dan untuk kalian yang sudah bergabung dari awal, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah sabar menanti kelanjutan cerita ini. Seperti biasa, saya akan membawakan kelanjutan cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Cerita bersambung yang merupakan karangan fiktif belaka ini, naskahnya saya sendiri yang menulis loh. Sebelum cerita dimulai, support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah agar kalian tak ketinggalan dengan kelanjutannya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sepanjang perjalanan pulang, Arkan tak mengucapkan sepatah kata pun. Wanita yang duduk di sampingnya menatap ke arah luar jendela sambil menyilangkan kedua tangan di atas dada. Kakinya tak mau berhenti bergerak, pun dia tampak menggigit bibir bawahnya. Setibanya di rumah, Nada langsung diperintah agar segera masuk ke kamar. Sementara Arkan, dia lebih dulu pergi ke suatu tempat. Bisa ditebak apa yang akan Arkan tanyakan. Meski wajahnya tenang di luar, namun dari sikapnya yang agak terburu-buru dan mendadak menjadi pria yang pendiam, menandakan jika ia sedang mencemaskan sesuatu. Di kamar, Nada menyandarkan punggung pada sofa sembari menggigit ibu jari. Wanita yang belum melepas hijabnya tersebut menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Sementara kakinya tak mau berhenti bergerak. Suara kenop pintu terdengar. Nada buru-buru berdiri, langsung melangkah ke arah ranjang tidur. Pura-pura membereskan spray, padahal tempat itu sudah ia rapikan pagi tadi. Makanlah. Arkan meletakkan mangkok di atas meja. Nada bergeming, ia sibuk melakukan sesuatu yang tidak penting. Mas tidak akan mengatakan hal yang sama dua kali. Kalau tetap gak mau nurut, aku gak akan bicara apa-apa lagi. Gak lapar, saut Nada ketus. Arkan mengangguk-anggukan kepala. Oke, Mas keluar sekarang juga, ujarnya seraya membalikkan badan, akan membuka pintu. Nada merasa jika dirinya tetap bersikap kekanak-kanakan seperti ini, masalah tak akan selesai. Sedang dia sendiri tak suka berlama-lama berada dalam masalah, apalagi hanya karena hal sepele. Dan pada akhirnya dia mengesampingkan sikap egoisnya. Iya, Nada makan, ucap Nada pelan, menurunkan gengsi. Arkan urung keluar, kenop ia dorong lalu kembali ke sofa, menemani sang istri makan. Seporsi bakso yang Nada beli di depan mall tadi tersaji di atas mangkok, lengkap dengan peralatannya serta segelas air mineral. Nada sama sekali tak berselera, padahal tadi merasa sangat lapar. Dia hanya mencicipi sedikit makanan berbentuk bulat tersebut, lalu meletakkannya lagi pada mangkok. Maafin Nada, Mas. Nada salah. Kepalanya menunduk sambil mengaduk-aduk makanan dalam wadah berbentuk setengah lingkaran. Tadi Nada habiskan dulu, baru jelaskan, sergah Arkan. Nada meletakkan garpu secara pelan, guna menjaga perasaan Arkan. Lantas ia memberanikan diri menatap wajah sang suami. Nada gak lapar, Mas. Nada gak mau makan sebelum Mas maafin aku, ucap Nada dengan tatapan mengibah. Permintaan maafmu Mas terima. Sekarang habiskan. Dengan cepat Nada menggeleng. Jangan hanya diucapkan dengan mulut, tapi juga dari hati. Beritahu aku, apakah seseorang yang terkena percikan api atau jarinya teriris sebilah pisau bisa langsung sembuh dalam waktu sekejap? Nada terdiam. Cairan bening memumpuk di belakang kelopaknya. Tanpa Arkan mendetailkan permasalahan, Nada paham kemana arah pembicaraan ini. Maafin Nada, Mas, ujarnya dengan wajah menunduk. Nada tak kuasa membendung air matanya. Mas gak marah, apalagi dengan wanita yang aku cintai. Tapi Mas butuh waktu untuk memulihkan perasaan ini. Nada menyeka air matanya, lalu mengangkat wajah. Sekarang, apa yang Mas inginkan? Mas akan pergi ke Bandung. Tapi kan Mas, lusa kita akan besok Mas pulang. Sekarang juga Mas akan berangkat. Janji ya Mas, hanya semalam. Insya Allah. Niatnya ke Bandung tak sepenuhnya untuk menenangkan diri, namun juga untuk menjemput sang nenek, sebab Arkan tak mau acara pernikahan yang akan digelar lusa tak dihadiri oleh seseorang yang sangat berjasa dalam hidupnya.
Hal ini tidak diketahui oleh Nada, sebab Arkan ingin memberi kejutan untuk istrinya. Di bawah naungan sang penguasa malam, Arkan mencurahkan seluruh keluh kesahnya. Ia memeringkan tubuh pada ranjang yang menjadi saksi malam pertamanya bersama orang yang ia cintai. Menatap lurus ke langit-langit kamar sambil memikirkan kejadian tadi siang. Sangat jelas Arkan melihat bagaimana Saka merangkul Nada. Meski tak berlangsung lama dan berakhir dengan sebuah tamparan, hal itu tak lantas membuat perasaannya tenang. Dulu Arkan membenci Saka dan sekarang dia lebih membencinya. Sejak kecil Saka selalu merebut perhatian orang-orang yang ia sayang, terutama Mama, hingga Arkan tersisihkan. Pernah suatu ketika Arkan mendapat peringkat 1 di kelas sekolah dasar. Dengan bangga ia menunjukkan keberhasilan tersebut pada sang papa, dengan harapan Jerry mau memperlakukannya sama seperti Saka. Namun hal itu sama sekali tak dihiraukan oleh Jerry, papa sambungnya. Pria itu malah mementingkan Saka dengan menuruti semua keinginannya. Padahal dia hanya naik kelas, bukan juara kelas. Yang lebih membuat perasaan Arkan hancur, mamanya tak bisa berbuat apapun untuk mempertahankan haknya. Padahal diskriminasi itu jelas terlihat. Waktu itu Arkan belum tahu jika ternyata dirinya anak di luar nikah dari pria lain. Sejak sang mama menitipkan atau lebih tepatnya menyerahkan Arkan pada sang nenek, barulah dia tahu kenapa selama ini Jerry tak pernah bersikap baik. Arkan yang sudah terbiasa hidup tanpa kasih sayang orang tuanya mendapatkan itu semua dari sang nenek. Dan dari neneknya lah dia belajar tentang ketabahan serta keikhlasan menjalani hidup. Sesuatu yang sudah menjadi makanan sehari-hari untuk nenek. Ditinggal anak semata wayangnya, lantas sang suami tercinta juga ikut berpulang ke rahmatullah. Kedatangan Arkan menjadi penawar bagi nenek. Arkan yang terlahir dari keluarga Nasrani menjadi mu'alaf saat dirinya berusia belasan tahun. Jadilah orang yang ikhlas. Orang sabar belum tentu ikhlas, tapi orang yang ikhlas sudah pasti sabar. Begitulah titah nenek yang akan selalu tersimpan dalam ingatan nenek. Melihat istrinya dekat dengan Saka, Arkan jadi cemas. Dia takut Saka merebut Nada darinya, seperti dia merebut sang mama. Arkan bisa melihat sorot mata Saka berbeda saat melihat Nada. Sesama pria, hal itu sangat mudah ditebak. Itulah sebabnya kenapa Arkan murung, akan tetapi dia tak bisa meluapkan amarahnya pada sang istri. Pagi ini langit diselimuti oleh awan hitam. Jarum jam sudah menunjuk antara angka 7 dan 8, namun masih seperti jam 6 pagi. Nenek sudah siap? Tanya Arkan memastikan keadaan sang nenek di kamar. Sebentar lagi, nenek memandangi foto Satria dan suaminya dengan tatapan pilu. Penuh kerinduan lalu menciumnya bergantian. Meski Arkan sudah sering melihat momen ini, tetap saja ia tak bisa membendung air mata setiap kali nenek melakukan. Di bibir pintu, Arkan mengelap air mata lalu mendatangi nenek dan merangkulnya. Dibawa saja, Nek. Nenek meletakkan kembali benda tersebut ke tempat semula. Biarkan mereka tetap di sini. Sebelum berangkat, mampir ke ayah dan kakekmu dulu ya. Nenek mau pamit. Arkan langsung menyetujuinya. Berangkat sekarang yuk, Nek. Nenek juga menyempatkan diri pamit pada keluarga Kanza. Kebetulan formasi keluarga tersebut lengkap. Ada kakak Kanza dan suaminya. Padahal nenek hanya tinggal beberapa hari saja di Jakarta. Tapi pamitnya seperti mau pergi lama. Bukan tak pernah mengajak nenek tinggal di Jakarta, namun beliau selalu menolak dengan alasan tak ingin meninggalkan rumah bersejarah ini. Menurut nenek, jika dirinya berada di sini, almarhum kakek dan putranya bisa menemuinya kapan saja, sekalipun nenek tak bisa melihat. Kanza di mana, Bah? Tanya Arkan. Ada tuh di kamar, balas Abah. Dia lagi gak enak badan, saut Teh Aisyah. Oh ya? Sakit apa? Boleh Arkan melihatnya? Jangan-jangan, maksudnya dia lagi istirahat, jadi gak bisa diganggu, cegah Teh Aisyah. Oh ya sudah kalau gitu, salam aja buat Kanza, dan jangan lupa besok datang ya, Arkan tunggu di Jakarta. Insya Allah kami datang. Teh Aisyah, suaminya, juga Abah mencium dengan takzim punggung telapak tangan nenek. Lantas kami bergegas pergi. Pusara kakek yang pertama kali kami datangi.
Di sini, nenek tak banyak bercerita, hanya memberitahu jika cucunya sekarang sudah menikah, lalu berdoa yang diamini oleh Arkan. Sebelum meninggalkan pusara, nenek tersenyum tipis. Kedua atau yang terakhir TMP Satria. Di atas pusara putranya, nenek menangis sesenggukan. Air dari langit sedikit demi sedikit mulai berjatuhan membasahi bumi, beriringan dengan jatuhnya air mata nenek. Tugas Umi selesai. Umi sudah membesarkan anakmu sesuai amanah kalian. Dia mirip sepertimu, tampan, baik, ramah, dan bertanggung jawab. Air turun semakin deras. Arkan berlari ke mobil mengambil payung. Dia pemuda yang mapan, memiliki pendamping yang seiman, insya Allah soleha. Sekarang tak ada lagi yang menghambat Umi. Biarkan Umi menemuimu dan Abah. Jika Umi tinggal lebih lama lagi di dunia ini, Umi takut nantinya akan menyusahkan mereka. Kamu tahu sendiri kan kalau Umi tidak suka merepotkan orang lain? Nenek menyeka air matanya dengan kerudung. Arkan datang dan segera memayungi nenek. Dia tak mendengar apapun yang nenek ucapkan. Umi pergi ya nak. Assalamualaikum. Semalaman suntuk menunggu kabar dari Arkan. Akhirnya jam 7 pagi sang suami menelponnya. Arkan berkata jika ia akan pulang sebentar lagi dan meminta maaf karena semalam tak sempat menghubungi Nada, takut mengganggu waktu istirahat sang istri. Setelah mendapat telepon dari Arkan, entah kenapa perasaannya menjadi tak enak. Banyak hal-hal yang terjadi menurutnya tak wajar, seperti gelas yang ia pegang tiba-tiba pecah, memotong apel jarinya ikut keiris, sampai pada hal yang baginya sangat mustahil. Foto Arkan yang terpajang di ruang tamu mendadak jatuh, padahal tidak ada angin. Jarum jam sudah menunjukkan angka 10 siang. Nada tahu kalau Arkan tak akan sampai di jam segini, namun hanya untuk memastikan saja kalau keadaannya baik-baik saja. Dia menelpon Arkan. Iya sayang, Mas masih di tol nih sama nenek. Alhamdulillah, hati-hati ya Mas. Jangan lupa banyak-banyak baca sholawat. Iya sayang, Mas tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Nada menjawab salam Arkan sebelum menutup telepon. Meskipun sudah mendengar suara Arkan dalam keadaan baik-baik saja, perasaannya tak kunjung tenang. Bel rumah berbunyi, lamunan Nada buyar seketika. Mbak Lasmi yang memang sedang membersihkan ruang tamu langsung membuka pintu. Nada keluar kamar, melihat siapa yang datang. Ibu, Bapak. Nada segera menghampiri orang tuanya lalu mencium tangan mereka bergantian. Assalamualaikum nak, gimana kabarmu? Tanya ibu sembari mengusap lembut rambut Nada. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat bu. Dava mana? Nada celingukan ke arah luar. Dia masih ujian, baru bisa kesini nanti sore, balas ibu. Oh, ya sudah gak apa. Ayo ibu dan bapak langsung istirahat ke kamar saja. Sudah Nada bersihkan tadi. Bapak nonton TV aja, belum sholat duhur soalnya takut ketiduran, saat bapak. Nada langsung menyalakan televisi, membantu bapak mencarikan saluran yang biasa beliau tonton. Ini saja, bapak senang lihat berita. Nada meletakkan remote di meja depan bapak. Lantas dia beranjak ingin menemui ibu di kamar. Arkan di mana nak? Tanya bapak menghentikan langkah Nada. Bandung pak, jemput nenek. Tapi sudah perjalanan ke sini kok. Oh, ya sudah kalau begitu. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di jalan tol Cipularang. Diketahui, dua penumpang di dalamnya seorang pria berusia sekitar 30 tahun dan seorang nenek yang dinyatakan tewas di tempat. Kondisi pria itu sendiri dalam keadaan kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mendengar itu, mata Nada berkaca-kaca. Ia berusaha mematahkan prasangka buruknya, berharap itu bukanlah mobil Arkan. Suara telepon berdering. Nada acuh, fokus pada tayangan di televisi. Maaf mbak, ada telepon dari kantor polisi. Kedua mata Nada membulat sempurna. Tubuhnya mulai gemetaran, pun dengan tangannya yang mulai mengangkat telepon tersebut. Halo, iya pak, saya sendiri. Mendengar penjelasan polisi, kedua lutut Nada lemas. Pandangannya menjadi gelap dan suara-suara teriakan dari orang sekitar perlahan memudar. Tersisa kegelapan dan kesunyian yang ia rasakan.